Selamat malam buat seluruh sidang jemaat Tuhan, juga jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi semuanya di keluarga atau di rumah masing-masing. Kiranya saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa beribadah dengan baik, bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan tetap boleh mendapatkan bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah online kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama. Malam hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan memberi judul pemeliharaan Tuhan. Betapa saudara, ini satu hal yang sangat indah sekali. Sebab apa? Di tengah-tengah keadaan saat-saat ini yang memang serba sangat tidak menentu ini, tetapi kalau firman Tuhan katakan bahwa judul firman Tuhan malam hari ini, pemeliharaan Tuhan ini datang kepada kita bagaikan setetes air yang membasahi hati kita yang gersang. Katakan amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di beribadah di gereja, yang memungkinkan bisa baca bersama-sama, saya mengajak untuk kita membaca bersama 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca bersama 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Saudara, kisah ini terjadi kurang lebih pada abad yang ke-9 sebelum Masehi. Pada saat itu kerajaan Israel atau Samaria, Ahab yang menjadi raja di sana. Dan saudara-saudaraku, pada saat itu orang Israel dalam keadaan berdosa sekali kepada Tuhan dengan penyembahan berhalanya. Saudara, Ahab, ya, raja Israel, dia mempunyai istri yang bernama Isabel. Nah, Isabel ini adalah putri dari Raja Sidon, dan Isabel inilah yang mempengaruhi Ahab dan juga mempengaruhi seluruh bangsa untuk mereka menyembah kepada berhala. Dan keadaan ini ya adalah keadaan yang Tuhan pandang sangat berdosa sekali. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena keberdosaan daripada umat Israel dengan penyembahan berhalanya ini, maka datanglah Elia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Ahab. Ya, dalam ayat-ayat ini katakan bahwa ayat 1, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tidak akan ada embun. Di dalam Alkitab, embun ini selalu berbicara tentang berkat yang dari Tuhan, berkat yang datang dari atas, datang dari sorga, datang dari langit. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada embun, tidak akan ada berkat, tidak ada
tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya di dalam kitab suratan Yakobus pasal 5 bisa dikatakan bahwa tahun-tahun kekeringan yang melanda Israel pada zaman atau masa itu, ya tidak bukan hanya dalam hitungan bulan, tetapi selama 3,5 tahun masa kekeringan, tidak turun hujan di negeri Israel pada zaman Ahab memerintah sebagai raja. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekeringan yang terjadi yang membuat kelaparan yang begitu hebat. Saudara-saudaraku, di mana-mana air susah untuk dijumpai. Bahan-bahan makanan begitu mahal untuk mereka bisa beli. Dan inilah masa yang susah, masa yang sulit bagi orang-orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang demikian, saudara, di sana ada Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dari ayat 1 sampai ayat 6, kita dapatkan bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dengan caranya yang ajaib dan dengan caranya yang tidak mampu dapat kita mengerti. Dan inilah yang menjadi berita pokok inti daripada firman Tuhan untuk kita semua, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, bahwa dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan yang sukar akhir-akhir ini, yakinlah satu perkara, seperti Tuhan memelihara Nabi Elia di sana, Tuhan pun pasti dengan caranya yang ajaib akan memelihara setiap kita yang setia dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya memang kalau kita bicara bagaimana cara Tuhan memelihara, itu tidak mampu kita pikirkan dengan akal logika pikiran kita. Sering kita berpikir, oh dengan cara seperti ini, ya Tuhan akan menolong saya. Ternyata tidak dengan cara itu, tetapi dengan cara yang lain. Kita tidak bisa prediksikan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tetapi yang satu yang pasti yang harus ada dalam hati kita, kita punya keyakinan bahwa dalam segala keadaan kita, dalam segala ketidakberdayaan, kekurangan, kesulitan kita, Dia pasti memelihara hidup kita. Amin. Seperti Dia memelihara Elia, demikian Dia, Tuhan, memelihara hidup kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seperti nampak jelas seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu hari-hari ini, agar benar-benar firman Tuhan itu menjadi pengalaman hidup kita, pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu menjadi pengalaman hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia tidak hanya tinggal diam, tetapi Elia memasang telinganya baik-baik akan apa yang Tuhan perintahkan. Elia memasang hidupnya benar-benar ya siap di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku kerjakan, aku kerjakan. Saudara, dan inilah yang membuat Elia terpelihara. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa terpelihara di masa-masa sulit, masa-masa sukar, untuk kita lalui, untuk kita jalani. Bagaimana agar kita tetap terpelihara? Yang pertama, ketentuan-ketentuannya, yang pertama adalah penyerahan diri. Saudara, ini yang pertama. Bagaimana agar hidup kita bisa terpelihara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan pelihara Elia, demikian Tuhan pelihara kita. Yang pertama, kita perlu menyerahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara,
ketika masa sulit, ketika masa kering, kekeringan atau kelaparan terjadi, saudara, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Saudara, dan ketika firman Tuhan datang kepada Elia, menurut Elia dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Nah, di dalam poin penyerahan diri ini, ketika kita anak-anak Tuhan, marilah kita berserah diri kepada Tuhan. Memang selagi kita masih kerjakan, ayo kita kerjakan apa yang kita masih bisa kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, saudara, bahwa penyerahan diri kita kepada Tuhan ini menjadi titik kunci bagaimana agar hidup kita terpelihara. Penyerahan diri Elia itu dapat kita lihat ketika dia taat kepada apa yang Tuhan suruhkan. Jangan kita menyalahartikan bahwa orang yang menyerahkan dirinya total kepada Tuhan itu hanya orang-orang yang berdiam diri, hanya orang-orang yang diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara, ternyata. Tetapi orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang-orang yang memasang telinganya baik-baik kepada setiap apa yang Tuhan suruhkan. Sama seperti Elia. Tuhan datang kepada Elia, berfirman, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, ketaatan Elia ini menjadi penyelamat kehidupannya sehingga dia terpelihara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kunci bagaimana Elia dapat terpelihara di tengah-tengah keadaan yang sulit yang ada pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, ya tentu ada banyak hal yang kita pikirkan bagaimana untuk kita membuat hidup kita bisa baik. Bagaimana kita berpikir tentang usaha kita, bagaimana kita memikirkan tentang penghasilan kita, tentang pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tentu kita berpikir bagaimana caranya agar keperluan kebutuhan kita tetap terpenuhi. Tentu kita pikirkan semuanya itu. Tetapi perhatikan firman Tuhan. Sebegitunya kita memikirkan hidup kita, Tuhan lebih dari itu memikirkan setiap kita. Ini yang banyak kali anak Tuhan lupakan. Kita hadapi hidup kita, kesulitan-kesulitan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa berserah kepada Tuhan. Kita lupa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lupa mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Padahal firman-Nya katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan, mari jemaat Tuhan. Tentu melihat situasi yang ada banyak ya kekhawatiran yang secara manusia muncul. Mungkin itu menyangkut keselamatan anak-anak kita, mungkin itu menyangkut pekerjaan kita di kantor, mungkin itu menyangkut usaha kita dan lain-lain sebagainya. Tentu banyak hal yang terpikirkan dalam pikiran kita. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 7 kembali katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah segala persoalanmu. Amin, saudara. Mari kita belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab apa? Lebih daripada diri kita memikirkan diri kita, Dia lebih memikirkan keberadaan kita. Saudara-saudara, yang pertama, bagaimana agar kita terpelihara? Kita berserah diri kepada Tuhan.